Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ahmad Akmalul Fatoni dengan NPM 22010620001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi aljabar linier, yaitu tentang contoh kegunaan nilai eigen dan vektor eigen. Pada bagian akhir bab ini ya, akan dijelaskan penggunaan nilai eigen dan vektor eigen. Sebagai gambaran awal, perhatikan ya matrik diagonal berikut. D itu sama dengan 5, 0, 0, 3 ya. Ya, dengan mudah dapat dihitung ya. Jika D pangkat 2 itu sama dengan 5, 0, 0, 3, kemudian 5, 0, 0, 3, kemudian sama dengan 5 pangkat 2, 0, dan 0, 3 pangkat 2. Selanjutnya, untuk D pangkat 3 itu sama dengan 5, 0, 0, 3 dikali dengan 5 pangkat 2, 0, 0, 3 pangkat 2. Sehingga menjadi 5 pangkat 3, 0, 0, 3 pangkat 3. Ya. Secara umum, untuk sembarang bilangan bulat positif K akan diperoleh D pangkat K sama dengan 5 pangkat K, 0, 0, 3 pangkat K. Oke. Untuk matrik bujur sangkar sebarang, kemudahan perhitungan seperti yang dimiliki matrik diagonal tidak selalu diperoleh. Akan tetapi, jika matrik tersebut dapat dinyatakan sebagai A sama dengan PDP pangkat negatif 1 dengan P matrik invertibel dan D matrik diagonal, maka A pangkat 2 sama dengan PDP pangkat negatif 1 dikali dengan PDP pangkat negatif 1. Yang sama dengan PD dalam kurung P pangkat negatif 1P, kemudian DP pangkat negatif 1. Sama dengan PD IDP pangkat negatif 1 sama dengan PDD P pangkat negatif 1. Ini sama dengan PD pangkat 2, P pangkat negatif 1. Selanjutnya, dengan cara yang sama, untuk sembarang bilangan bulat positif K secara umum akan diperoleh A pangkat K sama dengan PD pangkat K, P pangkat negatif 1. Jadi, jika A sama dengan PDP pangkat negatif 1, maka penghitungan A pangkat K juga akan mudah. Matrik A dengan sifat A sama dengan PDP pangkat negatif 1 untuk suatu matrik invertibel P disebut dengan matrik yang dapat didiagonalkan atau diagonalizable matrix. Kondisi yang lebih umum diberikan dalam definisi 6.8 ya, matrik bujur sangkar A dikatakan similar dengan matrik B jika terdapat matrik invertibel P sehingga memenuhi A sama dengan PBP pangkat negatif 1. Terkait dengan definisi 6.8, dapat dikatakan bahwa jika matrik A didiagonalkan, maka A similar dengan suatu matrik diagonal. Pada bagian berikut, akan ditunjukkan salah satu manfaat vektor eigen suatu matrik untuk mengidentifikasi apakah suatu matrik dapat didiagonalkan atau tidak. Proposisi 6.9, suatu matrik A yang berukuran n kali n dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Bukti diberikan n vektor eigen dari matrik A yang bebas linier V1, V2 sampai dengan Vn, kemudian dibentuk matrik P yang kolom-kolomnya adalah V1, V2 sampai dengan Vn, dan lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n adalah unsur-unsur diagonal matrik D. Selanjutnya, AP sama dengan A V1, V2 sampai dengan Vn dan AV1, AV2 sampai dengan AVn. Sementara itu, perhatikan matrik diagonal D berikut. D sama dengan lambda 1, 0 sampai dengan 0 ya. 0 sampai dengan 0, 0 lambda 2, 0, 0, 0, 0 lambda n sampai dengan lambda n. Dan perkalian matrik P dengan D berikut ini. PD sama dengan D sama dengan, jadi perhatikan ya, sehingga menghasilkan lambda 1 V1, lambda 2 V2 sama dengan lambda n Vn. Yang sama dengan
A V1, A V2 sampai dengan A Vn, kemudian sama dengan A V1, A V2 sampai dengan Vn, sama dengan AP. Karena dipenuhi PD sama dengan AP, disimpulkan A sama dengan PDP pangkat negatif 1 atau A dapat didiagonalkan. Diketahui A dapat didiagonalkan artinya terdapat matrik invertible P dan matrik diagonal D sehingga A sama dengan PDP pangkat negatif 1 atau PD sama dengan AP. Misalkan matrik P dinyatakan sebagai vektor-vektor kolom berikut. P sama dengan P1, P2 sampai dengan Pn. Berarti AP sama dengan A P1, P2 sampai dengan Pn. Di pihak lain, PD P1, P2 sampai dengan Pn. Dapat perhatikan matriknya ya. Kemudian sehingga menghasilkan lambda 1 P1, lambda 2 P2 sampai dengan lambda n Pn. Selanjutnya, mengingat matrik P invertible, vektor kolom P yakni P1, P2 sampai dengan Pn bebas linier. Karena kolom-kolom tersebut tak nol, diperoleh masing-masing V1, V2 sampai dengan Vn merupakan vektor eigen dari berkorespondensi dengan nilai-nilai eigen lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n. Sebagai akibat langsung proposisi 6.9 adalah syarat cukup matrik A dapat didiagonalkan yang terkait dengan basis ruang vektor Rn. Posisi 6.10. Matrik A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika terdapat basis di Rn yang terdiri dari vektor-vektor eigen A. Contoh berikut akan menjelaskan secara rinci proses didiagonalisasi suatu matrik. Perlu diketahui bahwa proses diagonalisasi ini tidak selalu berhasil karena tergantung keberadaan matrik invertible P pada matrik sebarang wujud sangkar A yang diberikan. Contoh akan kita selidiki apakah matrik berikut dapat didiagonalkan. A sama dengan 1, 3, 3, negatif 3, negatif 5, negatif 3, 3, 3, 1. Untuk menyelidiki akan dilakukan 4 langkah berikut, yaitu yang pertama diketahui nilai eigen matrik A. Dengan perhitungan yang sederhana akan diperoleh cukup banyak karakteristik A adalah CA sama dengan determinan A dikurangi lambda I sama dengan negatif lambda pangkat 3 ditambah negatif lambda pangkat 2 ditambah 4 sama dengan negatif dikali dengan lambda dikurang 1 kemudian dikali dengan lambda ditambah 2 pangkat 2 sehingga diperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2. Ditentukan vektor eigen matrik A. Perhatikan bahwa karena matrik A berukuran 3 kali 3, akan ditentukan 3 vektor eigen A yang bebas linier dalam ruang vektor R pangkat 3. Dengan mencari solusi sistem persamaan linier homogen, A dikurangi lambda I, V sama dengan 0, masing-masing nilai eigen tersebut akan diperoleh. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 1 adalah V1 sama dengan 1 negatif 1, 1. Sedangkan untuk nilai eigen lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2 akan diperoleh vektor eigen V2 sama dengan negatif 1, 1, 0, V3 sama dengan negatif 1, 0, 1. Selanjutnya, dapat dicek bahwa V1, V2, V3 bebas linier. A. Dibentuk matrik invertible P yang kolom-kolomnya adalah V1, V2, V3 yakni P sama dengan V1, V2, V3 sama dengan 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, 0, negatif 1, 0, 1. Dibentuk matrik D yang komponen diagonalnya adalah nilai eigen dari matrik A, yaitu D sama dengan 1, 0, 0, 0, negatif 2, 0, 0, 0, negatif 2. Setelah keempat langkah selesai, maka ada baiknya dilakukan cekan apakah benar A sama dengan P dP pangkat negatif 1. Namun, untuk menghindari perhitungan P negatif 1, pengecekan dapat dilakukan dengan penghitungan apakah AP sama dengan PD. Dengan perhitungan sederhana, diperoleh AP sama dengan 1, negatif 33, 3 negatif 5, 3, 3 negatif 3, 1, kemudian matrik 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, 0, negatif 1, 0, 1, sama dengan 1 negatif 1, 1, 2 negatif 2, 0, 2, 0, negatif 2. Dan PD sama dengan 1 negatif 1, 1, negatif 1, 1, 0, negatif 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, negatif 2, 0, 0, 0, negatif 2, sama dengan matrik 1 negatif 1, 1, 2 negatif 2, 0, 2, 0, negatif 2.
Contoh 6.12. Akan diselidiki apakah matrik berikut dapat didiagonalkan. A sama dengan 2 negatif 4, 3, 4 negatif 6, 3, 3 negatif 3, 1. Polinomial karakteristik A adalah CA sama dengan determinan A dikurangi lambda I sama dengan negatif lambda pangkat 3 ditambah negatif 3 lambda pangkat 2 ditambah 4 sama dengan negatif lambda dikurangi 1 dikali dengan lambda plus ditambah 2 pangkat 2. Dengan demikian diperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2. Namun demikian vektor eigen dari A untuk lambda 1 sama dengan 1 adalah V1 sama dengan 1 negatif 1, 1. Selanjutnya untuk nilai eigen lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2 akan diperoleh vektor eigen V2 sama dengan negatif 1, 1, 0. Sebagai akibat tidak ada lagi vektor eigen lain yang bebas linear dengan V1, V2 sehingga tidak mungkin didapatkan basis R3 yang merupakan vektor-vektor eigen matrik A. Disimpulkan bahwa A tidak dapat didiagonalkan. Berikut ini dikemukakan proposisi yang memberikan syarat cukup agar suatu matrik A dapat didiagonalkan. Proposisi 6.13. Jika matrik A n kali n merupakan n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Bukti, misalkan matrik A berukuran n kali n dan mempunyai n nilai eigen yang berbeda. Sebut lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n. Misalkan pula V1, V2 sampai dengan Vn. Masing-masing adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai-nilai eigen tersebut. Proposisi 6.9 menjamin himpunan vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vn bebas linear di R3. Dengan demikian, V1, V2 sampai dengan Vn membentuk basis dalam Rn. Hal ini berakibat bahwa A dapat didiagonalkan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.